Budak Bayangan bab 1327 Refleksi beku. Sunni menyeka darah dari bibirnya dan tidak bergerak beberapa saat, menatap kedek kayu. Ada ekspresi marah di wajahnya, dan ketika dia melirik ke samping secara diam-diam, tubuhnya sedikit gemetar. Itu hebat! Refleksi para dewa dan Desmond. Masuk akal, dengan cara yang tidak masuk akal seperti yang lazim terjadi di makam Ariel. Badai waktu merupakan gema dari pertempuran terakhir antara Desmond dan para dewa. Mereka tercipta ketika gempa susulan dari bentrokan yang tak terbayangkan mencapai sungai besar melalui dinding raksasa piramida hitam. Jadi, bukan hal yang aneh jika masih ada pantulan dari dewa-dewa mengagumkan yang tersisa di tengah badai, di mana waktu masih membeku. Sosok siapa yang baru saja disaksikan Sunni? Nephis, sepertinya, juga ingin tahu. Apa yang Anda lihat? Suaranya terdengar acuh tak acuh, tapi dia tahu dia penasaran. Sunni mengerang dan duduk, lalu memanggil mata air tak berujung untuk meneguk air. Menghilangkan rasa darah dari lidahnya, dia terdiam sejenak dan berkata dengan nada muram, "Saya rasa saya baru saja melihat Nether dalam mode perang penuh, berusaha sekuat tenaga." Sosok mengerikan yang diselimuti kegelapan. Sunni tidak yakin, tapi dia merasa bahwa itu adalah pangeran dunia bawah, Nether, iblis takdir, dirinya sendiri. Lagi pula, dia juga adalah Demon of Choice. Dan itulah yang Sunni rasakan dalam hamparan kegelapan yang tak terbatas, pilihan yang tak terbatas. Kegelapan sejati juga berasal dari kabut pegunungan Hollow, tempat wilayah kekuasaan Nether berada. Terkutuklah itu. Sunni pernah melihat Desmond sebelumnya. Namun, dia belum sampai pada kondisi yang menyedihkan setelah bertemu langsung dengan Hope. Mengapa memandang pangeran dunia bawah begitu berbeda? Saya kira dia tidak melihatnya. Dia merasakan gema dari niat membunuhnya. Keinginan membunuh Nether begitu menakutkan sehingga hanya dengan melihat bayangannya hampir membunuh Sunni. Dan itu mengingat dia juga seorang Ascended Tyrant. Jika orang biasa melihat sekilas wajah Desmond yang marah itu, mereka mungkin akan langsung mati di tempat. Sesederhana itu. Menakutkan. Sunni menoleh ke Nephis dan tersenyum lemah. "Neph, ingatkan aku untuk tidak pernah berpihak pada dewa." Dia mengangkat alisnya sedikit, memberinya tatapan ragu. Apa artinya itu? Mengabaikan permintaannya, Nephis menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Jadi seperti apa rupanya?" Iblis takdir. Dia telah menghabiskan mimpi buruk kedua di dunia bawah. Jadi dia pasti sangat ingin mengetahuinya. Sunni terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia mengangkat bahu. "Aku tidak tahu. Aku hanya melihat sepasang sayap gagak, dan sesosok tubuh bergerak dalam selubung kegelapan yang menakutkan. Kurang lebih begitu. Tapi itu juga cukup membuatku hampir pingsan, jadi..." Dia memandang Anangke dan bertanya, "Apakah semua dewa dan Desmond terpantul di perairan ini?" Pendeta cilik itu tampak tidak yakin. "Saya tidak tahu, tuanku. Mungkin mereka semua kecuali Weaver, yang tidak ikut serta dalam perang Doom. Dewa perang, dewa matahari, dewa binatang, dewa badai, dewa hati, dan dewa bayangan. Bayangan mereka seharusnya adalah di sini." Hal yang sama berlaku untuk Daemon, iblis keinginan, iblis ketakutan, iblis pilihan, iblis imajinasi, dan iblis ketenangan. Dan yang keenam. Sepertinya aku melupakannya judul. Suara kekanak-kanakan Anangke menjadi pelan karena malu, lalu berhenti sama sekali. Sunni menatapnya beberapa saat. Benar. Yang keenam adalah Oblivion. Oblivion adalah dia, ya? Lalu, dia tahu judul ketujuh Daemon sekarang, bukan? Weaver, iblis takdir, yang tertua dari ketujuh. Harapan, iblis keinginan, meskipun dia juga sering disebut keinginan,
iblis harapan, yang tidak membingungkan sama sekali. Lalu ada Ariel, Demon of Dread, dan Demon of Oblivion, yang namanya sudah dilupakan semua orang. Nether, Demon of Destiny, atau Choice, adalah yang termuda. Dua yang terakhir dia belum pernah dengar sebelumnya. Iblis imajinasi dan iblis ketenangan. Aneh, gelar mereka tidak terdengar terlalu jahat sama sekali. Dia mengharapkan sesuatu yang membawa bencana dan menakutkan, seperti Demon of Strife atau Demon of Frenzy. Bagaimanapun juga, Desmond lebih ditakuti daripada semua dewa yang lebih rendah, dan bahkan mungkin lebih ditakuti daripada para dewa. Kata imajinasi juga bisa diterjemahkan sebagai ilusi, penglihatan, atau penglihatan. Kata istirahat juga bisa diterjemahkan sebagai pembaharuan, peremajaan, dan pemulihan. Apa yang menakutkan dari hal-hal ini? Yah, imajinasi memang menakutkan, kurasa. Saya juga bisa membayangkan bagaimana pembaruan tanpa henti bisa berakhir menjadi mimpi buruk. Namun demikian, kedua Desmond itu merupakan misteri baginya. Sejujurnya, ketujuh daemon itu adalah sebuah misteri, begitu pula keenam dewa. Kalau saja ada tempat di mana saya bisa belajar sedikit tentang mereka masing-masing, termasuk bagaimana penampilan dan pertarungan mereka. Benar, Sunny melirik ke arah air yang bersinar, tiba-tiba bukan hanya dipenuhi rasa takut, tapi juga rasa ingin tahu yang membara. Tidak apa-apa di sini, sekali melihat ke arah lain. Dengan gemetar, Sunny memaksakan diri untuk berpaling. Apa yang kamu lakukan, bodoh? Dia berada di makam Ariel, di antara semua tempat. Sebuah piramida raksasa yang dibangun untuk mengubur kebenaran yang bahkan tidak mampu ditanggung oleh salah satu makhluk yang tak terlukiskan ini. Dan di mana pengetahuan tentang kebenaran tersebut melahirkan kekotoran batin. Jika Sunny gagal memahami bahwa tidak semua kebenaran dimaksudkan untuk dipelajari di tempat seperti itu, maka dia sebenarnya tidak pantas untuk hidup. Ah, sungguh mengecewakan. Mengapa tidak ada Demon of Curiosity? Menurut dia, rasa ingin tahu adalah hal yang jauh lebih menakutkan daripada imajinasi dan ketenangan. Melihat Anangke yang malu, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Daemon keenam adalah Oblivion. Jangan khawatir, itu sifatnya yang mudah dilupakan. Kamu sudah melakukannya dengan baik dengan mengingat bahwa masih ada satu lagi, kok. Pendeta cilik itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum. Benar. Terima kasih, tuanku. Mencoba untuk tidak melihat terlalu dekat ke permukaan air, Sunny berbalik dan mengintip ke kejauhan, di mana dinding gelap badai waktu menjulang tinggi seperti batas dunia. Ekspresinya tumpul. Momen jeda di tengah badai memang disambut baik dan tidak terduga. Tetapi momen tersebut juga ditakdirkan untuk berlangsung singkat. Tak lama lagi, mereka harus menantang amukan bencana alam yang tidak wajar itu sekali lagi. Pikiran itu membuatnya bergidik. Budak Bayangan bab 1328 Bahaya Tenang. Suasananya damai di tengah badai, meski sedikit menakutkan. Kurangnya sensasi waktu yang aneh pada awalnya terasa tidak nyaman. Namun Sunny dengan cepat mendapati dirinya lupa bahwa waktu pernah ada. Pemandangan langit biru yang terpantul di air tenang sempurna sungguh indah dan tenteram. Keheningan itu seperti lagu pengantar tidur, membuatnya merasa nyaman. Sunny sudah lama tidak merasakan kedamaian seperti ini. Tidak perlu terburu-buru, dan tidak ada kemungkinan untuk melakukannya. Tanpa mengetahui berapa lama tindakan mereka, mereka tidak dapat mengetahui apakah mereka lambat atau cepat. Jadi, tidak apa-apa untuk melepaskannya dan berdiam diri sebentar, menikmati ketenangan dunia yang tenang. Itulah sebabnya Sunny segera merasa ketakutan. Tidak. Ini tidak bagus.
Terlalu mudah untuk terbuai dalam kelambanan di tempat yang asing dan beku ini. Pada titik tertentu, Sunny menyadari bahwa dia tidak tahu sudah berapa lama dia duduk bersandar di sisi Keci, tanpa memikirkan apapun di kepalanya. Matanya sedikit melebar. Jika mereka tidak berhati-hati, apakah mereka akan membeku selamanya di tengah badai mata, sama seperti segala sesuatu yang membeku di surga yang tenang ini? Dengan gemetar, dia menoleh ke Anangke dan bertanya, "Sudah berapa lama sejak kita sampai di tempat ini?" Dia tanpa daya menggelengkan kepala kecilnya. "Saya tidak tahu, tuanku." Dia ragu-ragu. "Kalau begitu, berapa lama lagi kita akan terjun kembali ke dalam badai?" Pendeta cilik itu mengintip ke kejauhan. Mata birunya yang besar menjadi agak gelap. Meski begitu, dia berkata dengan tegas, "Kita akan pergi secepat mungkin. Waktu mungkin membeku di sini, tapi masih mengalir di luar. Lebih baik tidak berlama-lama. Jika tidak, Valen Grace mungkin sudah hancur ketika kita akhirnya lolos dari bencana, dan aku akan gagal dalam tugasku." Sunny menghela nafas lega. Benar. Tidak terlalu buruk. Mereka belum terjebak dalam perangkap waktu yang membeku. Anangke adalah buktinya, dia menjadi sedikit lebih muda setelah mereka memasuki pusat badai. Yang berarti lingkaran air yang tenang bergerak sehubungan dengan arus sungai besar yang tak henti-hentinya. Karena dia belum bertambah muda, mereka tidak mungkin berdiam diri terlalu lama. Dia seperti sahur mereka di tempat yang indah dan mengerikan ini. "Terima kasih para dewa." Sunny tiba-tiba ingin tertawa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sangat ingin terjun kembali ke dalam malapetaka mengerikan berupa badai maut. Namun inilah yang terjadi. Keinginan untuk melarikan diri dari lingkaran tenang waktu yang membeku dengan cepat. Masa depan benar-benar tidak dapat diketahui, dan tidak ada yang bisa mengatakan tidak akan pernah. Nevis menggerakkan haluan Keci dan memandang mereka, ekspresinya kaku. "Saya telah mengawasi dinding badai. Kami sudah semakin dekat ke batas luar, agaknya. Tapi tanpa arus, Keci bergerak terlalu lambat. Faktanya, ia tidak bergerak sama sekali. Kami akan melakukannya harus menaikkan layar dan memanggil angin. Sepertinya dia tidak pernah lupa akan tujuan mereka." Sunny menghela nafas. Sifat waktu mungkin telah berubah, tetapi Nev tidak pernah berubah, setidaknya lubuk hatinya yang terdalam tidak berubah. Dia masih seperti bertahun-tahun yang lalu, di bawah cabang pohon pemakan jiwa. Saat itu, dia juga menghabiskan seluruh waktunya di tepi Ashen Barrow, memandang ke barat, meskipun dia tidak begitu ingat alasannya. Tekadnya yang teguh juga merupakan sesuatu yang bisa diandalkan. Ironis sekali, sungguh, gadis yang takdirnya membawa perubahan adalah hal yang paling tak berubah dalam hidup Sunny. Saat dia memikirkan itu, bau Anangke sedikit turun. "Ya, Nona. Beri saya waktu sebentar, dan saya." Nevis menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku akan memanggil angin, dan aku akan mengemudikan Keci. Aku juga akan membimbing kita keluar dari badai saat kita memasukinya." Pendeta cilik itu menatapnya dengan ekspresi terkejut. "Tetapi, Nyonya," Nev menatapnya dengan muram selama beberapa saat, tatapannya berat. Akhirnya, dia berkata terus terang, "Tubuhmu tidak cukup kuat untuk menahan tekanan. Kamu bahkan tidak bisa mencapai geladak dengan kakimu sambil duduk di bangku jurumudi. Bagaimana kamu akan mengendalikan dayung?" Dia menunduk, lalu menghela nafas. Berjalan ke arah pendeta cilik, Nevis menepuk bahunya dan memaksakan senyum. "Jangan khawatir. Bukankah itu sebabnya kamu mengajariku? Kamu mengajariku dengan baik. Aku akan mengemudikan Keci sementara kamu menjaga waktu tetap berjalan. Masing-masing dari kita bertiga akan memastikan bahwa kita lolos dari badai hidup-hidup." Dengan itu, dia menatap tajam ke arah Sunny.
Dia merasa kasihan pada Anangke, namun tahu bahwa Nevis benar. Pemandu mereka tidak mampu lagi membimbing perahu melewati badai yang mengamuk. Meski itu melukai harga dirinya dan bertentangan dengan tekadnya, sudah waktunya bagi mereka berdua untuk melindungi Anangke alih-alih dilindungi olehnya. Mereka harus memastikan bahwa dia selamat dari badai. Dan setelah itu, mereka harus memastikan bahwa dia juga punya sarana untuk kembali ke WAV. Bagaimana semuanya menjadi begitu rumit? Badai terkutuk itu telah menghancurkan rencana mereka sepenuhnya. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menyelesaikan perjuangan mereka melawannya, dan kemudian menciptakan yang baru. Ketegangan pada Sunny akan bertambah, mengingat kali ini dia akan menguras air dari Keci sendirian. Tapi dia harus mengaturnya, bagaimanapun caranya. Jika ada satu penghiburan, itu adalah separuh perjalanan yang telah mereka lewati. Mengetahui bahwa setiap menit membawa mereka lebih dekat ke tempat aman, dia tidak perlu terlalu banyak menjaga esensinya. Sunny tersenyum, lalu bertepuk tangan. Jujur saja, tempat indah ini terlalu menyeramkan. Aku akan merasa lebih baik setelah kita tenggelam dalam air yang deras dan diterpa angin kencang. Bukankah begitu? Belum lagi dia masih berjuang melawan keinginan besar untuk mengintip ke dalam pantulan yang membeku di air yang tenang, konsekuensinya sangat buruk. Anangke menunduk, sedih, tapi tidak ada yang bisa dia katakan. Tubuhnya yang kecil memang tidak cocok lagi untuk mengarahkan Keci melewati badai yang dahsyat. Transenden atau tidak, dia masih anak-anak sekarang. Merasakan perasaan terdesak, mereka bertiga berjuang melawan ketenangan waktu yang membeku dan bergegas, berharap untuk kembali ke pelukan badai sesegera mungkin.